Shalom dan selamat malam semuanya. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan dan siap untuk membaringkan diri untuk beristirahat. Namun sebelum itu mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan, mengingatkan kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan hari ini adalah hari Jumat 19 April 2024. Bagi sebagian orang, Jumat adalah sumber sukacita karena besok akan libur. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadar hari apapun itu juga Tuhan yang sudah membuatnya dan kita harus selalu bersyukur kepadanya setiap hari. Dan hari ini kita akan belajar dari satu ayat yang merupakan perkataan Tuhan Yesus satu hari atau satu malam sebelum ia diserahkan untuk disalibkan. Ia mengumpulkan murid-muridnya yang dimulai dari Yohanes 13 sampai pasal yang ke-16 dan menyatakan banyak hal kepada murid-muridnya, termasuk memberikan mereka penghiburan agar mereka siap untuk menghadapi kematian Kristus. Tuhan Yesus memberikan banyak nasihat dan salah satunya di dalam pasal 14 di mana Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi mereka. Di dalam ayat yang pertama dari Yohanes 14 ini kita sama-sama membaca, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Haleluya, Yesus memberikan peringatan dan penghiburan kepada murid-muridnya agar mereka tidak gelisah. Apakah itu artinya gelisah? Saudara bisa cari di kamus. Gelisah itu adalah perasaan yang tidak tenang karena sesuatu hal. Dan Yesus karena Tuhan yang Maha Tahu, dia pasti mengerti bahwa murid-muridnya itu dalam kegelisahan karena guru yang dia kasih akan meninggalkan mereka. Tetapi Tuhan Yesus menghiburkan mereka agar mengingatkan mereka juga agar mereka tidak gelisah. Kenapa? Mereka justru harus percaya kepada Allah dan juga percaya kepadaku. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah berjanji kepada mereka, mereka tidak akan ditinggalkan untuk selama-lamanya. Mereka diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus akan pergi ke rumah Bapa dan menyediakan tempat tinggal kepada mereka. Dan suatu hari kelak mereka akan bersama-sama dengan Yesus saat Tuhan Yesus datang kembali. Itu yang ditulis dalam ayat-ayat selanjutnya. Dan ini adalah penghiburan bagi murid-murid dan juga bagi kita semua sebagai orang-orang percaya. Tuhan menghendaki kita untuk tidak memiliki kegelisahan dalam hidup ini, terutama mengenai masa depan hidup kita di sorga kekal. Kalau kita sudah tahu Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita dan tempatnya itu banyak dan luas dan lebih dari cukup, seharusnya kita bisa selalu semangat dalam menjalani hari-hari kita. Karena kita tahu hidup di dunia ini hanya sementara. Kita bisa mengalami banyak persoalan dan permasalahan dalam hidup ini. Saat video ini dibuat, saya di Sydney khususnya mengalami 2 peristiwa penusukan, saudara. Satu di Bondi Shopping Center, lalu yang satu lagi di Fairfield. Seorang pastor, seorang bishop ditusuk dengan anak remaja yang berusia 16 tahun karena aksi teroris saat dia lagi khotbah. Saudara, keadaan ini bisa membuat seluruh penduduk di Sydney ketakutan. Kami yang hidup di Sydney mungkin jauh lebih baik dari saudara mungkin yang hidup di negara-negara lain. Di Indonesia juga, di mana kekristenan minoritas. Bagaimana dengan orang-orang Palestina yang hidup di Gaza, orang-orang percaya di sana? Demikian juga orang-orang Mesianik Kristen yang ada di Israel, yang penuh dengan resiko kematian karena peperangan. Kegelisahan bisa melanda dan menghimpit hidup manusia dengan berbagai alasan. Tetapi Tuhan Yesus selalu mengingatkan agar kita jangan gelisah. Kita harus tetap menaruh iman dan percaya kita kepada Tuhan, karena kita tahu pertaruhan hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Kalau hidup masa depan kita yang di sorga saja, Tuhan sudah jamin dan memberikan kepastian sehingga kita tidak perlu gelisah. Masakan Tuhan akan meninggalkan kita sepanjang kita hidup di dunia ini. Persoalan boleh datang, pergumulan boleh menghimpit kita, asal kita taat, kita percaya Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar.
tugas kita adalah jangan biarkan hati kita gelisah, takut, gentar, putus asa, dan tidak punya pengharapan. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita semua, saat kita dalam masalah, dalam tekanan, ingat selalu, suatu hari kelak Kristus datang kembali, kita akan berdiam di surga kekal, di mana tidak ada lagi dosa, penderitaan, dan air mata. Tapi sebelum itu terjadi, mari kita menjalani hari-hari dengan penuh semangat, tetap memandang Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan yang selalu memberikan damai sejahtera, perlindungan, pengharapan yang teguh kepada kita hari demi hari. Ingat, jangan gelisah, percaya kepada Tuhan, percaya juga kepada Yesus yang sudah mati, bangkit, menyelamatkan kita semua. Haleluya, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita dan mengingatkan kita untuk selalu hidup percaya kepada Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat dalam naungan Tuhan. Biar damai Kristus memerintah hati kita semua. Kita bisa tidur dengan nyenyak dan besok pagi kita bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap pagi, dengan semangat yang tidak pernah runtuh dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.